Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di hari ini gua akan membuat tier list khusus PvP di game di slide ini. Dan tentunya untuk tier ini adalah tier menurut opini pribadi gua. Jadi untuk kalian yang merasa tidak setuju dengan tier yang gua buat, kalian bisa langsung aja isi di bagian kolom komentar. Oke, di sini gua udah buat untuk tiernya. Seperti biasa ada tier yang paling rendah D dan tier yang paling atas yaitu adalah SSS. Nah di sini untuk tier yang gua rekomendasikan untuk kalian digunakan untuk di PvP itu minimal ya, harusnya adalah ranking A ke atas ya. Jadi A, S, SS dan juga SSS. Nah, untuk ranking B bisa digunakan. Untuk ranking C dan D gua sangat tidak sarankan untuk kalian gunakan di bagian PvP. Oke, di sini gua akan jelaskan terlebih dahulu dari ranking atau dari tier yang paling bawah. Oke, jadi gua masuk terlebih dahulu untuk di tier yang paling bawah atau tier D. Di sini adalah esper-esper yang memiliki serangan satu target ataupun serangannya itu tergantung dari racun ya. Contohnya seperti Jacob ataupun juga Kara ya. Ini akan banyak sekali lawan yang counter seperti esper support yang bisa memberikan efek immunity ataupun bisa menghilangkan efek buruk. Dan untuk esper-esper satu target juga sangat gue tidak sarankan karena lebih bagus kalian gunakan esper dengan serangan area. Nah, untuk dari tier D ini gue sangat tidak sarankan kalian gunakan untuk di mode PvP ya, karena tentunya akan ada banyak esper lainnya yang jauh lebih berguna untuk kalian gunakan. Oke, gue akan lanjut lagi untuk ke tier di atasnya, yaitu adalah tier yang C. Oke, sekarang gue masuk ke tier yang C. Di sini ada Luyi dengan fighter serangan area. Sayangnya tapi serangannya areanya ini random ya, jadi agak sedikit kurang. Ada Selin yang memberikan efek sleep, dan ini susah banget kalian gabungkan dengan fighter yang memiliki serangan area karena efek sleepnya akan hilang ketika diserang. Kemudian ada Q, ada Changpu, ada Drew, dan juga ada Brin ya. Nah, 4 esper ini sudah mulai bisa digunakan, tapi kalau kalian mau lihat lagi untuk tier di atasnya, akan ada lebih banyak esper alternatif yang lebih bagus daripada dari 4 esper ini ya. Oke, jadi demikianlah untuk tier yang C. Dan untuk tier C dan juga tier D, ini gua tidak begitu sarankan ya untuk kalian gunakan di bagian PvP, terutama untuk kalian yang ingin meningkatkan ranking dari perang poin. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke tier yang di atasnya, yaitu adalah tier B. Oke, sekarang gue akan masuk tier di B, yang dimana tier ini esper-espernya sudah mulai kalian bisa gunakan di mode PvP ya. Jadi paling pertama ada Lin, yang dimana ini Lin skill satunya dia bisa memberikan efek immunity ke diri sendiri, dan skill 2 nya juga bisa menghilangkan efek baik yang ada di musuh ya. Otomatis Lin ini lumayan bagus. Kemudian ada Berenice, bisa memberikan shield, jadi bisa memberikan pertahanan ke satu tim. Ada Mona dan juga Tangyun sebagai fighter yang bisa kalian andalkan juga untuk memberikan damage ke musuh. Kemudian ada controllernya, di sini ada Kaylee yang kalau gue bilang agak susah tetap ya digunakan karena presentasi memberikan freeze dari efek Kaylee ini sangat kecil banget. Lalu ada Meredith, di sini Meredith salah satu support yang agak susah juga digunakan ya, karena dari scaling healnya itu tergantung dari attack. Jadi dia support tapi juga sebagai damage ya, dan skill satunya memberikan efek racun yang dimana itu kurang bagus menurut gue untuk di PvP. Dan yang paling terakhir ada Bai Liu Liu. Bai Liu Liu juga bagus banget. Yang kita gunakan adalah skill pasifnya ya, karena skill pasifnya bisa menghilangkan satu efek buruk secara acak dan menyembuhkan darah satu tim kita sebanyak 5%. Jadi Bai Liu Liu ini juga bagus untuk kalian gunakan untuk di mode PvP. Oke, jadi untuk tier B ini kalian sebenarnya sudah mulai bisa gunakan ya, karena sudah mulai ada kontribusinya menurut gua. Tapi lebih bagus lagi kalian gunakan untuk di tier yang lebih tinggi lagi, contohnya di tier A, S dan SS, dan juga terakhir SSS. Oke, gua akan langsung lanjut lagi untuk ke tier yang lebih atas lagi, dan ini adalah tier yang mulai, kalau gue bilang ya, sudah masuk ke ranah kompetisi di PvP di game di slide ini. Oke, gue akan masuk ke tier yang mulai agak menegangkan ya, yaitu adalah tier A. Dan mungkin kalau kalian sadar ya, semua legendary itu tidak ada di tier B, C, dan D di sini, karena minimal adalah di tier A. Karena hampir semua legendary itu menurut gue adalah esper yang sangat bisa kalian gunakan untuk di PvP. Oke, jadi paling pertama yaitu adalah T4. Di sini T4 gue masukkan ke tier A sebagai fighter karena serangannya cukup sakit dan ada efek true damage ya. Jadi otomatis T4 ini akan sangat bagus banget kalian gunakan walaupun dia serangannya satu target. Kemudian ada Bunda Biondina. Biondina ini salah satu esper yang juga sangat bagus untuk digunakan di PvP karena serangannya bisa mengabaikan defense dari musuh tapi hanya ke satu target ya. Otomatis kalau kalian lihat di bagian atas akan ada banyak sekali esper-esper yang bertipe defender. Jadi Biondina bisa kalian gunakan untuk melakukan satu kali serangan untuk membunuh esper bertipe defender. Kemudian ada Lewis. Di sini Lewis juga gue taruh di dalam tier A karena dia salah satu serangan satu target yang sangat sakit banget dan mirip-mirip kayak
Kang Yun, cuman yang berbeda di sini Lewis sudah pasti mendapatkan serangan tambahan ketika menggunakan skill kedua ketika serangannya kritikal ya. Otomatis serangannya ini benar-benar sakit banget. Kemudian ada twins, di sini ada Cui dan Yuzi, yang dimana di sini Yuzi dan Cui harus kalian gunakan secara bersamaan ya, karena ketika digunakan secara bersamaan itu damage-nya akan jauh semakin lebih sakit lagi, terutama di skill 1 dan juga di skill kedua. Kemudian ada Asenat, di sini salah satu peningkat AP. Di sini Asenat gue tempatkan letaknya di A ya, karena dia tidak memberikan attack ataupun crit rate seperti Dahlia, karena Dahlia berada di satu tingkat di atasnya. Kemudian ada Falcon di sini sebagai tanker atau defender yang juga cukup bagus. Jadi untuk expert defender kalian akan lihat di sini tiernya akan lebih naik daripada tier-tier yang bagus digunakan untuk pemula ya. Kemudian ada Sanders dengan serangan satu target ya, tapi dia juga sebagai efek controller, dia juga bisa digunakan sebagai fighter yang memiliki serangan yang cukup kuat ya. Lalu ada Joser, di sini juga Joser sudah mulai bisa kalian gunakan di PvP, karena di sini Joser kalau misalkan kalian diserang terus, ini defense-nya akan semakin tinggi dan damage-nya akan semakin lebih sakit lagi. Kemudian ada Arcana sebagai Esper yang bisa menghilangkan efek baik, dan selain Esper tipe defender, Esper yang bisa menghilangkan efek baik di musuh juga akan sangat berguna banget digunakan di mode PvP. Terutama untuk di mode PvP akan banyak sekali Esper yang menggunakan dari relik Mahakakal ya, yang memberikan shield, otomatis Esper penghilang efek baik akan sangat bagus digunakan. Kemudian juga ada di sini ada Freya. Di sini Freya juga kalian bisa gunakan sebagai controller ya, support untuk memberikan penurunan AP ke musuh dan juga memberikan efek speed down. Kemudian ada Anesidora, ini juga salah satu controller yang cukup baik. Kita bisa ngelock satu musuh menggunakan skill ketiganya, memberikan efek Pandora Box, dan langsung menggunakan skill 2 untuk memberikan efek stun ke musuh ya, terutama Esper yang bertipe support ataupun bertipe controller biar tidak mendapat giliran. Kemudian ada Esper baru yaitu adalah Laura. Di sini Laura juga bagus banget. Dia lebih kuat daripada Berenice. Kenapa? Karena di sini dia bisa memberikan shield serta juga ada buff yang namanya crit resist ya. Jadi otomatis Esper yang memiliki serangan atau tergantung dari critical rate ini akan tertahan dari crit resistnya dari Laura. Kemudian di sini ada Taylor. Di sini Taylor juga serangannya walaupun satu target, tapi dia akan mengcounter Esper yang bisa menghidupkan ya. Karena kalau kalian lihat juga di sini Esper yang bisa menghidupkan Esper itu berada di tier yang paling atas. Otomatis Taylor akan sangat berguna untuk mengcounter, seperti contohnya ada di sini ada Lauren dan juga mengcounter dari Cecilia. Kemudian ada Medusa, ini adalah salah satu controller dan juga bisa kalian gunakan sebagai captain skillnya untuk mendapatkan speed sebanyak 15%. Juga ada Liao, di sini Liao juga sama, kalian bisa gunakan dari captain skillnya karena untuk di perang point dia akan menambahkan speed sebanyak 20%. Kemudian ada Freddy, di sini walaupun Freddy serangannya satu target, tapi ada efek stand off yang dimiliki oleh Freddy, dan efek stand off ini sangat powerful banget di mode perang point ya. Apalagi Freddy ini stand off-nya adalah 2 giliran ya, jadi sangat susah banget dibunuh kecuali musuh membawa Esper yang bisa menghilangkan efek baik dari stand off-nya Freddy. Kemudian ada Sufwa buat letakkan di sebagai tier A karena dia bisa masih berguna untuk memberikan dari efek baik di fade up dan juga attack up. Dan yang terakhir ada Jade sebagai controller, terutama dari skill keduanya ya, yang itu dia bisa menyerang 3 target dan juga bisa memberikan efek stun dan juga bisa absorb atau menyerap AP dari musuh. Jadi otomatis di sini Jane juga bagus banget digunakan sebagai controller di perang point. Ya, jadi itulah untuk tier A menurut opini gua, dan untuk tier A ini adalah Esper yang sudah berpotensi besar untuk kalian gunakan di perang point ya. Jadi sudah cukup sangat bagus. Oke, berikutnya gua akan bahas lagi untuk ke Esper dengan tier berikutnya, tentunya tier yang semakin lebih mendekati tier dewa ya, yaitu adalah SSS. Sekarang gua akan bahas untuk ke tier yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah tier S. Oke, gua akan masuk membahas di tier S. Di sini sudah ada tier beginner summoning overview yang saling menemani, yaitu adalah Liling dan juga Tangsuang ya. Di sini Liling masih gue letakkan di tier S karena serangan areanya yang true damage masih menjadi salah satu fighter yang sangat bisa diandalkan. Sedangkan Tangsuang di sini kenapa gue letakkan di tier S, karena dengan ada defend down area dan juga sebagai Esper yang memiliki pertahanan yang cukup tinggi juga masih bagus banget digunakan di perang point di tier S. Kemudian juga ada Lucas atau Apollo, ini salah satu controller yang cukup mengganggu banget terutama di skill 1 dan skill keduanya ya. Selain dia bisa menyerap dari AP, dia juga bisa memberikan efek stun dan sifatnya area dari skill keduanya ya. Jadi Lucas juga sangat bagus digunakan. Kemudian ada Raven, di sini Raven mirip-mirip kayak Tangsuan ya. Jadi serangannya area, cuman di sini Raven ini bisa menghilangkan
memberikan efek baik dari musuh dan juga bisa memberikan efek defend down. Cuman di sini Raven untuk pertahanannya jauh lebih kecil daripada Tang Xuan ya, karena Tang Xuan masih lebih kuat karena dia bisa mendapatkan shield dari skill keduanya. Kemudian ada Master Oli, gue letakkan sebagai tier S. Cuman di sini gue lebih sarankan kalian membuat dari Master Oli ini sebagai support ya, karena dari segi skillnya sangat bagus banget ketika kalian jadikan sebagai tipe support, terutama dari skill ketiga dan juga skill kedua atau skill pasifnya ya, karena dia bisa memberikan efek invincibility ke diri sendiri dan juga ke teman yang akan dibunuh oleh musuh. Kemudian ada Sienna, di sini dia juga salah satu controller yang cukup bagus banget digunakan. Cuman yang kurang dari Sienna adalah cooldownnya yang cukup tinggi. Jadi Sienna ini agak sedikit kesulitan untuk memberikan efek controller berkali-kali. Cuman dengan pengurangan AP menjadi 0 dan juga memberikan efek stun, membuat Sienna ini akan sangat lebih kuat lagi. Kemudian ada Heng Yu di sini sebagai salah satu support epic ya, yang gue letakkan di tier S karena dia dengan pasifnya yang terus-menerus bisa menghilangkan efek buruk ke satu target dan juga skill ketiganya bisa menghilangkan semua efek buruk, membuat Heng Yu ini salah satu support yang bisa digunakan atau diandalkan di perang poin untuk menyelamatkan esper-esper lain ya. Lalu juga ada Luoyan di sini. Yang paling penting Luoyan di sini adalah kalian menggunakan skill ketiganya ya, yaitu adalah mengurangi maksimum HP dari target musuh. Karena sangat penting banget di perang poin dengan pengurangan 30% max HP. Kalau kalian sudah berada di tier atas, ini akan banyak sekali esper-esper yang darahnya tinggi dan juga defense-nya tinggi ya. Jadi pengurangan HP dari maksimumnya itu 30% itu sangat berguna banget. Dan yang paling penting pengurangan HP dari Luoyan ini adalah sifatnya area dan tidak bisa dihilangkan oleh efek baik apapun. Kemudian ada Jiangman. Jiangman juga ini rata-rata ya untuk di tier S ini banyak banget yang esper-espernya dijadikan tipe HP dan tipe defense ya. Di sini Jiangman juga yang digunakan adalah efek Nether Bloom-nya ya. Jadi akan ada banyak Jiangman yang menjadi tipe support ya. Jadi Jiangman akan bermain dengan dari efek Nether Bloom-nya meledak dan kemudian akan memberikan efek silence dan itu sangat berguna banget untuk di perang poin. Berikutnya ada Alexa di sini sebagai support yang sangat menjengkelkan terutama dari skillnya yaitu adalah Kiss of Nine Gale-nya ya. Jadi kalau musuh nggak bawa esper yang miliki pencuri atau penghilang efek baik, ini reflect damage dari Kiss of Nine Gale sudah cukup untuk menghancurkan semua esper yang ada di musuh. Kemudian ada Chloe dan juga ada Lin Xiao. Ini salah satu dua esper fighter yang sangat bagus banget kalian gunakan untuk memberikan damage yang cukup kuat ya, terutama Chloe sih kalau gue bilang, karena dia akan semakin lebih sakit lagi ketika Chloe berhasil mencuri efek baik ya. Lalu juga ada Dahlia di sini, tentunya dia sangat lebih bagus daripada dari Asenat karena dia adalah salah satu meta untuk kalian gunakan meta Cliff ya, yang dimana kalian akan menggunakan esper-esper yang memiliki serangan yang cukup tinggi dan mendapatkan giliran pertama. Dengan ada bantuan attack up dan juga crit up, itu akan membuat esper-esper fighter kalian akan jauh semakin lebih kuat lagi. Kemudian ada Pritzker di sini juga sangat bagus kalian gunakan sebagai controller. Dia bisa memiliki efek stun, dia juga bisa mereset dari skill musuh dan paling penting di skill satunya dia juga bisa mengambil AP dari musuh. Jadi otomatis musuh akan semakin lebih susah lagi untuk mendapatkan giliran. Kemudian ada Bonnie di sini gue letakkan di tier S. Kenapa? Karena dia adalah pencuri efek baik sekaligus sebagai esper peningkat AP ya. Jadi seperti gue bilang, untuk di tier-tier atas kayaknya sudah hampir semua defense-nya itu menggunakan dari 2 set relic maha kekal. Jadi otomatis dari efek skill pencuri efek baik Bonnie ini akan meningkatkan AP yang cukup besar ya. Itu kalau misalkan 5 esper menggunakan maha kekal, dia akan meningkatkan AP sebanyak 25% dan itu sangat bagus banget. Dan yang terakhir ada Fabris. Di sini Fabris juga bagus banget kalian gunakan karena dengan ada efek invincibility juga langsung mendapatkan giliran dan immunity yang tidak putus-putus ya. Ini akan membuat Fabris sangat kuat banget terutama di tier S sebagai support yang bisa melindungi dari efek buruk dari pihak musuh ya. Oke, jadi itulah untuk tier S yang dimana tier S ini sudah jauh lebih kuat lagi daripada tier A. Oke, sekarang gua akan lanjut lagi masuk ke tier yang lebih tinggi lagi, sudah semakin lebih dekat dengan tier SSS. Gua akan masuk ke tier pembahasan di bagian SS. Dan sekarang gua akan membahas untuk tier SS dan ini sudah semakin lebih tinggi lagi ya. Dan kalau kalian lihat di tier SS dan juga tier SSS, kalian akan melihat banyak sekali esper-esper yang memiliki HP dan juga defense yang cukup tinggi ya. Otomatis ketika kalian ingin menggunakan dari tipe-tipe Cliff ya, seperti kalian menggunakan Chloe, menggunakan Lin Xiao, ini akan sangat-sangat susah banget karena kalian susah banget untuk menumbangkan dengan satu kali serangan. Oke, di sini gua akan bahas saja untuk ke paling pertamanya yaitu adalah Haide ya. Di sini Haide banyak banget menggunakan dari critical damage, HP dan juga speed ya. Jadi dia tidak menggunakan attack, dia akan mencari attack dari skill stack dari pasifnya ya. Jadi otomatis Haide akan semakin lebih susah lagi kalian tumbangkan. Ditambah lagi ketika sudah full stack, dia akan menambahkan dari efek damage reduction ya, atau pengurangan damage, dan juga ketika dibunuh dia masih ada satu kesempatan lagi untuk hidup. Jadi Haide ini sangat bagus banget terutama kalian gunakan di tier yang paling atas. Kemudian ada Gabriel sebagai support yang multifungsi. Dia bisa memberikan efek defense up, immunity ke satu tim dan juga bisa memberikan efek area attack down, defense down area
area ke musuh. Otomatis Gabriel juga sangat bagus. Lalu ada Cecilia, ini sebagai salah satu Esper yang sangat-sangat membuat sulit banget, terutama kita ingin menargetkan Esper yang lain ya, karena ketika Cecilia ini tidak dibunuh di awal, dia akan menghidupkan semua Esper yang sudah kita bunuh ya. Otomatis Cecilia ini membuat tiernya akan jauh lebih tinggi lagi. Berikutnya ada Narmer sebagai fighter yang memiliki serangan area dan juga bisa memberikan efek pengabaian defense, dan akan sangat bagus banget digunakan untuk menghadapi Esper-Esper bertipe defender. Kemudian ada Nicole sebagai support baru dan dia langsung diletakkan di tier SS karena paling penting adalah efek invincibility-nya ke satu tim, juga ada defense up 2 turn, dan yang paling penting adalah Soul Guard-nya. Ini Soul Guard sebenarnya salah satu efek yang sangat bagus banget, bahkan lebih bagus menurut gua ketimbang dari pasifnya dari Master Oli ya. Kemudian ada Longmian. Longmian ini salah satu Esper controller, terutama kita gunakan sebagai captain skill-nya dari speed 20%. Kemudian untuk skill freeze-nya area dari skill ketiga, ada penurunan AP dari skill keduanya, dan juga ada efek speed down-nya dari skill ketiganya. Jadi sangat bagus banget. Kemudian ada Catherine sebagai salah satu support yang bisa menghilangkan efek buruk dari musuh kecuali efek disable, dan dia sangat bagus digunakan dengan 4 set astral ya, karena dia otomatis akan meningkatkan AP ke dirinya sendiri, dan ketika menghilangkan efek buruk dia juga akan meningkatkan AP dari teman-temannya. Kemudian ada Renzi sebagai Esper bertipe defender, yang dimana di sini untuk semua Esper bertipe defender apalagi memiliki serangan area akan sangat bagus digunakan untuk di perang point, terutama di tier level yang lebih tinggi lagi. Ditambah lagi Renzi memiliki stand off yang membuat semakin lebih sulit dibunuh, dan juga ada defend down dari skill satunya. Jadi Renzi ini benar-benar sangat bagus banget, dan juga ada efek taunnya ya dari skill ketiganya. Kemudian yang terakhir ada support, yaitu adalah Lauren. Ini kalau kalian menggunakan support atau Esper yang bertipe HP dan defense, Lauren ini akan sangat ngeselin banget ya, karena dia bisa menghidupkan terus-menerus Esper yang ada di tim kita, dan ini akan sangat-sangat menguntungkan banget ketika kita menggunakan Esper yang menggunakan HP dan juga defense yang tinggi. Oke, jadi itulah untuk tier SS, yang dimana di sini kalian sudah mulai melihat ya, dimana sudah ada Esper yang bertipe HP dan bertipe defense yang cukup tinggi, dan akan semakin lama akan hilang untuk Esper-Esper yang memiliki serangan yang tinggi ya. Kita akan menggunakan Esper yang menggunakan HP tinggi dan juga defense tinggi untuk menghadapi musuh ya, karena tentunya musuh juga akan menggunakan Esper yang setipe seperti itu juga. Oke, gua akan bahas tier yang paling dewa untuk di tier PvP, yaitu adalah paling pertama ada Tie ya. Tie adalah Esper yang paling bagus kalian gunakan untuk ketika kalian menggunakan tipe Cliff ya. Kalian bisa gunakan Tie sebagai captain skill, meningkatkan speed sebanyak 25%. Kalian bisa gunakan Dahlia, kemudian kalian bisa bawa 2 Esper lagi untuk menyerang ke satu musuh ya. Dan Tie ini sangat bagus banget, terutama skill ketiganya, karena dia bisa mendistribusi AP musuh sebanyak 30% ya. Yang sudah gue jamin kalau musuh tidak ada efek immunity, itu musuh pasti bakal jalan belakangan semua daripada tim kita. Berikutnya ada Unas, yang dimana Unas juga sangat ngeselin banget ya, terutama kalau musuhnya ini menggunakan semua Esper tipe HP dan juga tipe defense, karena setiap kali dia jalan dia akan memberikan efek immunity, dan juga skill satunya juga bisa memberikan efek defend down ya, yang dimana ini support yang menurut gua sangat bagus banget, terutama untuk di perang point. Kemudian di sini juga ada Jin Yu Yao, ini Esper support yang satu tier lebih tinggi daripada Catherine ya, karena dirinya sendiri tidak bisa diberikan efek buruk, dan dia juga bisa mentransfer efek buruk yang ada di satu tim ya, dan juga bisa nge-heal, dan itu sangat mengerikan banget. Jadi kita udah nggak bisa memberikan efek buruk karena dia akan menghilangkan terus-menerus, ditambah lagi dia juga bisa transfer ya, dan ini sangat mengerikan banget sih. Kemudian ada Donar, di sini salah satu Esper defender yang memiliki serangannya luar biasa besar banget. Kalian sangat berhati-hati banget ketika bertemu dengan Donar di tingkat yang paling atas ya, karena ketika Donar sedang menggunakan static dari serangan skill pasifnya, ketika mendapat giliran turn, ini dia akan memberikan serangan area, dan kalian jangan kaget kalau Donar satu kali serangan bisa menghilangkan semua Esper yang ada di tim kalian, terutama kalau kalian menggunakan Esper bertipe fighter yang memiliki HP dan juga defense yang sangat kurang. Berikut ada Sally. Di sini Sally juga bagus banget karena dia juga bisa menghilangkan efek buruk di setiap putarannya dengan menggunakan skill ketiga, dan dia juga sangat tebal banget, dan juga skill keduanya bisa mendistribusi HP ke satu tim. Jadi Sally juga salah satu Esper yang sangat bagus banget, terutama skill satunya juga bisa memberikan efek immunity ya ke dirinya sendiri, jadi semakin lebih susah lagi untuk diberikan efek buruk. Berikutnya adalah controller yang paling ngeselin banget, yaitu adalah Loki ya. Di sini Loki juga sangat ngeselin banget. Kenapa? Karena di tier-tier paling tinggi akan ada banyak sekali Esper yang bisa membersihkan efek buruk. Contohnya seperti Catherine, Sally, Jin Yu Yao. Cuman untuk Jin Yu Yao di sini dia nggak bisa dikontrol ya. Tapi untuk Catherine dan Sally, ketika kalian counter menggunakan
menggunakan Tricky atau Loki ini, dia akan terus-menerus terkena petrification ya, atau terkena efek menjadi batu, dan itu sangat ngeselin banget. Dan yang paling terakhir yaitu adalah Clara ya. Dimanapun berada, Clara ini berada di tier SSS atau tier dewa ya, karena dia adalah paket lengkap menurut gua. Dia bisa meningkatkan AP, bisa ada efek heal, bisa juga bisa memberikan immunity. Jadi otomatis Clara ini juga sangat-sangat powerful banget digunakan sebagai support, terutama di perang point. Oke, jadi itulah semua pembahasan untuk tier list PvP menurut opini gua. Dan lagi-lagi gue ingatkan untuk kalian yang tidak setuju dengan tier list yang gua buat, kalian juga bisa isi di bagian kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di video di slide berikutnya. Bye bye.